Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Sari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Cembaga, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Dengan fasilitator saya, Ferry Bisdi SPD, dan pengajar praktek saya, Agus Waluyo SPD SD. Koneksi antar materi modul 2.3 A8, yaitu mengenai coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 ini dalam berbagai media. Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi pada seorang coach. Paradigma berpikir coaching. Yang pertama, fokus pada coach yang akan dikembangkan. Kemudian yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Kemudian yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Kemudian yang keempat, mampu melihat peluang. Prinsip coaching. Yang pertama, kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coach adalah mitra. Itu artinya setara, tidak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Kemudian proses kreatif, di mana proses kreatif ini dilakukan oleh percakapan yang dua arah, yaitu memicu proses berpikir coach untuk memetakan dan menggali situasi coach menghasilkan ide-ide baru. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan potensi. Dalam memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan itu perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang akan dikembangkan. Kompetensi inti coaching. Yang pertama, kehadiran penuh atau present, yaitu kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coach sehingga badan, pikiran, hati selaras saat melakukan percakapan coaching. Kemudian mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik adalah yang banyak mendengarkan dan sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasinya adalah pada coach, yaitu mitra berbicara. Kemudian yang terakhir, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggugah orang untuk berpikir, menstimulasi pemikiran coach, memunculkan hal baru, dan mengungkapkan emosi. 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari. Yang pertama, T itu sendiri, di mana T itu tujuan. Coach harus mengetahui tujuan yang hendak dicapai oleh coach dari sesi coaching. Kemudian identifikasi, itu proses menggali hal yang terjadi pada coach. Kemudian rencana aksi, di mana proses itu membantu coach dalam memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dilakukan sebagai aksi. Kemudian TA, tanggung jawab, yaitu komitmen coach dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Yang pertama, supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching itu meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Kemudian yang ketiga, siklus dalam supervisi klinis meliputi pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama, emosi yang dirasakan, saya merasa tergugah untuk lebih giat belajar. Kemudian tertantang untuk banyak kegiatan dengan latihan coaching dengan rekan sejawat. Kemudian yang kedua, yang sudah baik dan yang perlu ditingkatkan. Yang pertama, mendapatkan pemahaman materi mengenai coaching yang sudah dipraktikkan. Kemudian yang perlu ditingkatkan yaitu kemampuan menjadi coach, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian implikasi terhadap kompetensi diri, menambah dan memaksimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang mampu menjadi coach bagi orang-orang di sekitar saya. Analisis terkait topik modul 2.3. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik?
Supervisi akademik dilakukan agar kegiatan pemberdayaan dan pengembangan potensi diri dalam rangka peningkatan cara mengajar dan mencapai tujuan pelajaran. Coaching diperlukan sebagai peningkatan motivasi guru sehingga kualitas belajar meningkat seiring dengan meningkatnya motivasi guru. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam menjalankan proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang kesadaran yang dapat mendorong tindakan aksi yang dilakukan oleh coach ketika kepercayaan dirinya terbangun oleh coach. Dalam prosesnya tidak ada lagi mandang jabatan ketika terbangunnya kolaborasi dalam supervisi akademik, sehingga guru yang disupervisor menjadi lebih rileks dan nyaman. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Supervisi akademik akan terlihat hanya sebuah proses satu arah jika dilakukan sebagai penuntutan kajian saja dan dilakukan hanya sekali setahun. Komunikasi antara supervisor dengan supervisor masih belum terjalin kemitraan dan pembelajaran masih sebatas penilaian saja. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Menurut saya supervisi harus dirubah menjadi dua arah, yang mana kita bangun kemitraan dengan kolaborasi saling berjalan dan berbagi pengetahuan sehingga maju bersama demi pembelajaran yang berpihak pada murid. Koneksi antar materi modul 2.3 dengan modul 2.1 dan modul 2.2. Pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berdiferensiasi dilakukan dengan pemetaan dengan cara minat siswa kebutuhan belajarnya. Kemudian pemetaan ini dilakukan oleh seorang coach sebagai data pengelola proses coaching, sehingga coach mampu mengoptimalkan potensinya untuk menemukan solusi dalam masalah pembelajaran di kelas. Kemudian pada modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, ada beberapa hal yang berkaitan dengan kompetensi sosial emosional atau KSE yang harus dikuasai oleh seorang guru baik sebagai coach maupun sebagai seorang supervisor, yaitu kesadaran diri, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE digunakan oleh seorang guru ketika menjadi coach atau supervisor agar dapat mengendalikan diri, mengatur emosi, menimbulkan rasa empati, dan kemampuan berelasi. Game over, man.